A True Martial World, Bab 140, Judul, Gaun Merkuri Mengalir. Yi Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan Froski di sekitarnya tersedot ke paru-parunya. Dia bisa merasakan darahnya mengalir, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Nona Lin telah memoles banyak relik binatang buas untukku. Saat terakumulasi, wajar bagiku untuk menerobos. Lin Xingtong berkata, kamu mencapai kondisi tubuh yang diperkuat, denyut naga. Jadi, untuk menerobos ke Purple Blood, kamu butuh banyak energi. Untuk dapat menerobos dalam pertempuran menggunakan kekuatanmu sendiri tidaklah mudah. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa aku bantu. Masa depan kamu akan ditentukan sendiri. Aku akan meninggalkan Cloud Wilderness dan kembali ke keluarga Lin. Karena kamu telah membunuh Frost Python, aku akan meninggalkan set tulang kuno Frost Python ini bersamamu, sebagai bahan bagi kamu untuk mempelajari teknik Desolate Heaven. Ekspedisi Yi Yun dan Lin Xingtong ke Desolate Human Valley berakhir. Keduanya terbang kembali semalam ke klan suku Lian dan berpisah di pintu masuk. Lin Xingtong mengeluarkan semua perburuan Yi Yun dari gelang interspatialnya. Tumpukan daging binatang buas itu sudah diikat dengan tali, membentuk tumpukan daging. Bobotnya sekitar 100.000 pound. Sebelum pergi, Lin Xingtong melirik pakaian linen bernoda darah Yi Yun dan berkata, aku akan memberimu satu set pakaian. Mengatakan itu, jari Lin Xingtong menyeka gelang interspasial dan dia mengeluarkan pakaian tipis. Itu sangat lembut dan tampak seperti merkuri yang mengalir. Baju ini disebut Flowing Mercury Gown. Itu harta karun. Dengan memakainya, ini dapat membantu meningkatkan kekuatan kamu dan membantu kamu mencapai tahap kesuksesan besar dari teknik gerakan Minute Subtlety. Saat dia mengatakan itu, dengan beberapa gerakannya, gaun merkuri yang mengalir itu terbang ke tangan Yi Yun. Yi Yun merasa dingin saat disentuh. Rasanya seperti memegang genangan air yang sangat nyaman. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Apa misteri Flowing Mercury Gown ini? Bagaimana itu bisa meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan teknik Minute Subtlety-nya? Yi Yun tidak bersikap sopan dan langsung melepas kemeja linennya, memperlihatkan otot-ototnya yang indah. Setelah beberapa bulan berlatih, tubuh Yi Yun tidak lagi kurus dan lemah. Dia masih terlihat kurus dengan pakaian, tapi begitu dia melepas bajunya, dia membuat orang terkesan dengan kekuatan otot tubuhnya. Setiap pagi, Yi Yun bangun untuk mendengar persendiannya meletup. Ini membuktikan bahwa tubuhnya tumbuh sangat cepat. Mengenakan gaun merkuri mengalir, Yi Yun merasa licin dan dingin. Sangat nyaman, ini benar-benar terbuat dari bahan yang bagus. Gaun merkuri mengalir ini pasti menghabiskan banyak uang. Saat Yi Yun memikirkannya, wajahnya menegang. Oh, sesuatu yang salah. Yi Yun terkejut menemukan gaun merkuri mengalir semakin ketat. Itu mengikat ototnya sampai merasakan sakit. Tidak hanya itu, kekuatan besar menekan tubuhnya, mendorongnya ke tanah. Sangat berat, Yi Yun meringis. Gaun macam apa ini? Itu tampak tanpa bobot seperti sayap jangkrik, namun beratnya setidaknya lebih dari 60.000 pon, dan Yi Yun merasa beratnya meningkat. Tak hanya itu, jubah ini sepertinya memiliki elastisitas yang sangat kuat. Ini benar-benar membatasi otot Yi Yun, menyebabkan Yi Yun berusaha keras untuk bergerak. Bahkan berjalan secara fisik melelahkan saat mengenakan set pakaian ini, terlebih lagi, tinju akan menjadi lebih buruk. Gaun merkuri mengalir ini adalah harta karun yang dibuat oleh keluarga Linku. Di kota, ada banyak pakaian yang mirip, tapi tidak ada yang bisa mendekati level Flowing Mercury Gown. Di gaun merkuri mengalir, ada sebuah arai yang menyerap surga bumi Yuan Qi dan menggunakannya sebagai sumber kekuatannya. Set pakaian ini bisa berubah sesuai keinginanmu. Bobotnya berkisar dari 10 kuali hingga 1000 kuali. Prosedur operasinya sederhana. Aku akan menjelaskannya kepadamu sekarang. Lin Xingtong menjelaskan prosedur operasi gaun merkuri mengalir kepada Yi Yun. Alis Yi Yun terus berkedut saat dia menyadari ada pakaian seperti itu di dunia ini. Dia akhirnya mengerti kata-kata Lin Xingtong. Dia tahu mengapa mengenakan set pakaian ini akan membantunya mempelajari tahap kesuksesan besar dari Minute Subtlety. Harus dikatakan bahwa mengenakan set pakaian ini adalah bentuk pelatihan setiap saat. Yi Yun mengikuti instruksi Lin Xingtong dan memang, berat gaun merkuri mengalir bisa diubah. Tapi bahkan pada yang paling ringan, Flowing Mercury Gown masih memiliki berat 10.000 pon. Berat sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah kekuatan pengikat yang kuat dari Flowing Mercury Gown. Itu membuat Yi Yun menggunakan banyak kekuatan hanya untuk meregangkan tubuhnya. Aku akan memberimu gaun merkuri mengalir ini, kata Lin Xingtong dengan santai. Yi Yun tertegun. Meskipun Lin Xingtong hanya menggambarkannya, Yi Yun bisa menebak bahwa gaun merkuri mengalir ini tidak murah. Namun, Lin Xingtong memberikannya begitu saja. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Lin Xingtong mulai melayang pergi. Dia seperti sepotong awan, terbang di langit. Dengan hembusan angin, dia menghilang. Yi Yun agak kecewa.
Dia telah berpisah dari Lin Xingtong hari ini, dan dalam beberapa hari, dia akan melangkah ke dataran tengah. Dataran tengah kerajaan adalah sesuatu yang telah lama diantisipasi Yiyun. Yiyun memandangi gunung besar daging di sampingnya. Dia menarik tali dan menyeret ratusan ribu pon daging. Setelah mencapai alam Purple Blood, kekuatan Yiyun telah tumbuh. Dia menurunkan berat Flowing Mercury Gone menjadi 10.000 pon. Adapun kekuatan pengikat dari gaun Merkuri mengalir, itu memberinya kesulitan untuk meregangkan tubuhnya, tetapi untuk mempertahankan tindakan menarik tali tidaklah sulit. Oleh karena itu, mudah bagi Yiyun untuk menyeret gunung daging. Binatang buas yang diikat di gunung daging memiliki daging yang tebal dan kulit yang keras. Bahkan saat diseret, dagingnya tidak sampai hancur. Tetapi karena bobot besar dari binatang buas itu, ia meninggalkan parit besar di tanah. Adegan Yiyun menyeret daging sangat mengejutkan. Saat mendekati tengah hari, banyak orang dari klan suku Lian keluar bekerja di ladang. Mereka melihat segunung daging bergerak dari jauh. Apa itu? Orang-orang terkejut. Ketika daging mendekati mereka, pada pemeriksaan lebih dekat mereka terkejut sampai dagu mereka hampir jatuh ke tanah. Di dalam gunung daging itu diikat binatang buas, yang lebih besar seukuran rumah. Beratnya beberapa puluh ribu pound. Tumpukan besar binatang buas itu semuanya mati. Yiyun menyeret mereka seperti sedang menyeret anjing. Ini, dibunuh oleh Yiyun, dia pergi ke padang gurun yang luas untuk berburu. Mereka yang memikirkan hal itu tercengang. Untuk berburu di hutan belantara yang luas adalah ungkapan seperti mimpi bagi orang-orang dari klan suku Lian. Jika mereka bisa pergi ke padang gurun yang luas untuk berburu, maka tidak akan ada kekurangan daging di sukunya. Tapi hutan belantara yang luas penuh dengan bahaya. Bahkan Purple Blood tidak berani masuk terlalu dalam. Mereka biasanya berburu dalam jarak 100 mil dari desa. Dan itu sudah dianggap sangat luar biasa. Purple Blood yang kembali dengan 1 atau 2 binatang buas seukuran ternak akan menjadi tangkapan yang bagus. Tapi sekarang, Yiyun telah menyeret lebih dari 100 binatang buas dengan berbagai ukuran. Seolah-olah tanah telah dikotori dengan mereka agar dia dapat mengambilnya. Di Cloud Wilderness, binatang buas identik dengan kekejaman dan kematian. Setiap binatang buas sangat menakutkan dan ada resiko besar untuk memburunya. Tapi bagi Yiyun untuk berburu secara massal, dia terlalu mengerikan. Yiyun membunuh banyak binatang buas itu dalam beberapa hari terakhir. Dia telah berkelana jauh ke dalam hutan belantara yang luas. Orang-orang dari klan suku Lian kehilangan kata-kata, dan terutama anggota kamp prajurit persiapan yang sangat memahami kekuatan binatang buas. Mereka memandang Yiyun seolah-olah dia adalah dewa, dan berharap mereka bisa berlutut dan menyembah dia. Di padang gurun yang luas, mereka yang memiliki kekuatan dihormati. Di masa lalu, mereka dapat memperkirakan kekuatan Yiyun dari pemilihan kerajaan. Mereka tidak tahu seberapa kuat Yiyun sebenarnya, tapi hari ini, mereka akhirnya melihatnya. Dia adalah monster, Master Muda Yi. Belum masuk ke alam Purple Blood kan? Bahkan para petani tahu bahwa para kultivator harus mencapai alam Purple Blood untuk pergi ke hutan belantara yang luas untuk berburu. Tapi bagaimana Yiyun berhasil melakukannya saat berada di puncak ranah Mortal Blood? Bagaimana aku tahu? Mungkin dia sudah menerobos. Bahkan jika dia belum melakukannya, lalu kenapa? Tidak tahukah kamu, Master Muda Yi dinobatkan sebagai yang pertama dalam seleksi dan dijadikan ksatria kerajaan. Mungkin alam puncak pengumpulan Qi-nya cukup untuk menyamai kekuatan bertarung Purple Blood. Mendengar seseorang dari kamp prajurit persiapan mengatakan itu, orang-orang merasa terganggu. Jika Yiyun bisa menandingi alam Purple Blood di alam Mortal Blood, lalu ketika ia menerobos ke alam Purple Blood, seberapa besar kekuatannya? Bisa diharapkan bahwa Yiyun akan mengalami kebangkitan meteorik di masa depan, dan akan menghasilkan hal-hal besar. Jika mereka bisa mengikuti Yiyun, menjadi salah satu pelayan atau gadis pelayan, maka mereka bisa meningkatkan hidup mereka dengan berpegang teguh padanya, memungkinkan mereka untuk tidak khawatir tentang makanan atau pakaian. A True Martial World, Bab 141. Judul, Maju ke Central Plains. Beberapa ratus ribu pon daging hewan buas yang ganas ditumpuk di tengah desa. Seluruh klan suku Lian, yang terdiri dari beberapa ribu orang, berkumpul di alun-alun desa. Mereka memandangi gunungan daging dengan mata kaget tapi berseri-seri. Ini adalah daging binatang buas. Itu lebih berharga dari daging sapi, dan rasanya enak. Makan sepotong itu memberi seseorang kekuatan, memungkinkan mereka tetap kenyang selama sehari. Beberapa ratus ribu pon daging bisa bertahan lama. Tetapi sementara beberapa orang bersukacita, beberapa orang meratap. Mereka yang sebelumnya memerintah orang lain di klan suku Lian merasa getir. Mereka tahu bahwa betapapun hebatnya daging binatang buas itu, mereka tidak akan menerima banyak. Yun kamu kembali? Yiyun telah pergi selama 3 hari. Meskipun orang-orang Jin Longwei meyakinkan bahwa Yiyun baik-baik saja, Jiang Xiaoru tetap merasa khawatir.
Melihat Yiyun kembali dengan selamat dengan begitu banyak daging, Jiang Xiaoru sangat senang dan bangga. Ketika Jiang Xiaoru bersama dengan Zhou Xiaoke muncul, penduduk desa dengan cepat menyerah kepada mereka. Semua orang memandang kedua gadis itu dengan hormat, bahkan dengan cara yang menjilat. Mereka tahu bahwa kedua gadis ini adalah dua putri dari klan suku Lian. Mereka memiliki otoritas mutlak dengan Yiyun. Siapapun yang menyinggung mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Kak Xiaoru, terserah kamu bagaimana kamu ingin membagikan semua daging ini. Yiyun memberikan otoritas untuk membagikan daging tersebut kepada Jiang Xiaoru. Segera, semua orang dari klan suku Lian memandang Jiang Xiaoru dengan mata berair, berharap mereka bisa berlutut di depannya dan menjilat tanah yang dilaluinya. Jiang Xiaoru, bagaimanapun, adalah seorang gadis. Dia mungkin lebih tangguh daripada gadis pada umumnya, tapi tidak bisa dihindari dia berhati lembut. Dengan membiarkan Jiang Xiaoru mendistribusikan daging, sulit bagi orang jahat untuk tidak menerimanya. Ada ratusan ribu pon daging, yang rata-rata setara dengan sekitar 30 pon daging per orang. Yiyun sudah menduga hal ini ketika dia memberikan wewenang kepada Jiang Xiaoru untuk mendistribusikan, karena dia punya rencana lain hari ini. Liu Tai, datanglah. Yiyun memberi isyarat kepada Liu Tai untuk datang. Ini membuat Liu Tai senang. Yiyun telah mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Ini pertanda bagus. Itu membuktikan bahwa Yiyun memiliki niat untuk menjadikannya salah satu anteknya. Liu Tai sangat bersemangat. Dia datang ke hadapan Yiyun dengan sikap rendah hati. Dia menangkupkan tinjunya dan setengah berlutut. Aku yang kecil ini di hadapan Master Muda. Master Muda itu brilian dan sangat kuat, membunuh binatang buas seperti anjing dan binatang buas seperti ayam. Cukup, Yiyun menyela omong kosong Liu Tai dengan kesal. Anggota kamp prajurit persiapan ini telah membuat kebiasaan menjilat sifat alami mereka. Sepertinya mereka akan menjadi tidak nyaman saat mereka tidak menjilat. Master Muda, aku yang kecil ini punya sesuatu untuk dilaporkan padamu, kata Liu Tai. Oh, Yiyun mengangkat alisnya. Lian Chengyu telah meninggal. Liu Tai telah menerima berita itu di malam sebelumnya. Lian Chengyu sudah lumpuh dan tidak memiliki banyak nyawa tersisa dalam dirinya. Ditambah dengan hatinya yang marah, dia berada di titik keputusasaan yang ekstrim. Keputusasaan dan rasa sakit bisa menghancurkan seseorang. Jika seseorang tidak ingin hidup, kematian sudah pasti akan segera terjadi. Juga, Zhao Tiezu juga telah meninggal. Adapun Lian Cuihua, dia masih hidup. Tapi penduduk desa telah membuat pendirian mereka jelas. Mereka ingin setia kepada Master Muda. Setiap kali mereka melihat Lian Cuihua, mereka akan berjalan di sekelilingnya dan tidak berinteraksi dengannya. Klan suku Lian mengalami kekurangan makanan. Sulit bagi orang dengan luka serius seperti Zhao Tiezu dan Lian Cuihua, atau orang lumpuh untuk bertahan hidup. Jika orang normal mati kelaparan, apalagi mereka, Zhao Tiezu telah dibuang, tetapi Lian Cuihua telah diisolasi oleh penduduk desa. Hasilnya mudah dibayangkan. Yiyun tidak gelisah tentang masalah ini. Mereka pantas mendapatkan hasil mereka. Jika mereka ingin menyakiti orang lain, mereka harus menanggung akibatnya. Master Muda, beri aku tahu perintahmu, Liu Tai berkata dengan sikap penuh perhatian. Oh, Liu Tai, pantau distribusi daging. Jika ada yang punya pikiran jahat, serang saja. Juga, dalam beberapa hari, aku akan meninggalkan Cloud Wilderness. Aku akan membawa sekitar 100 orang denganku. Aku sudah membuat daftarku, jadi buatlah persiapan. Mengatakan itu, Yiyun menyerahkan Liu Tai selembar kertas. Zhang Tan telah berjanji pada Yiyun bahwa ketika Jin Longwei pergi, Yiyun dapat membawa beberapa orang bersamanya ke wilayahnya. Tidak mungkin bagi Yiyun untuk membawa seluruh klan suku Lian ke wilayahnya. Pertama, wilayah itu tidak dapat menampung banyak orang dan kedua, banyak dari mereka yang jahat, menginginkan keuntungan kecil, mudah diintimidasi, dan suka menyerang seorang pria ketika dia jatuh. Dibandingkan dengan para tiran, mereka tidak lebih baik. Mereka tidak menjadi tiran karena mereka tidak memiliki kekuatan. Jika mereka memiliki kekuatan, mereka pasti akan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Orang-orang ini sebaiknya ditinggalkan di padang gurun yang luas, sedangkan orang-orang baik, Yiyun akan membawa mereka ke wilayahnya. Yiyun memiliki niat ini sejak awal. Liu Tai dengan bersemangat mengambil selembar kertas. Orang lain dari klan suku Lian juga telah mendengar kata-kata Yiyun. Yiyun membawa orang keluar dari hutan belantara yang luas dan masuk ke wilayahnya. Mereka dengan kering dan tak berdaya memandangi secarik kertas di tangan Liu Tai, seolah-olah selembar kertas itu adalah peta harta karun yang berharga. Dibandingkan pergi ke dataran tengah, puluhan pon daging bukanlah apa-apa. Memang, itu karena Yiyun punya rencana untuk pergi, jadi dia tidak punya banyak manfaat untuk dagingnya. Oleh karena itu, dia membiarkan Jiang Xiaoru mendistribusikan daging, membiarkan penduduk desa yang jahat mendapatkan lebih banyak.
Dengan beberapa kilo daging, mereka akan mampu mengatasi masalah kekurangan makanan. Karena itu, Yiyun telah menunjukkan kesabaran yang ekstrim. Di masa depan, mereka akan terus hidup di Cloud Wilderness dan hidup mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Liu Tai menarik napas dengan cepat saat dia memindai melalui daftar nama. Jumlah kata yang dia kenali tidak melebihi jumlah jari yang dia miliki di satu tangan, tetapi dia tahu untuk mengenali namanya. Liu Tai melihat namanya, hatinya sangat tersentuh. Yiyun telah menempatkan namanya lebih tinggi dalam daftar. Ini membuat Liu Tai bersyukur sampai menangis. Dia bersumpah bahwa dia akan mengikuti Yiyun dengan setia. Dia tahu dia tidak memiliki keterampilan selain menjilat. Dia memutuskan untuk menjalani kehidupan yang damai dengan menjalankan tugas untuk Yiyun di masa depan. Keuntungan terbesar Liu Tai adalah dia mengetahui bagaimana menangani masalah. Yiyun memutuskan untuk menjadikannya kepala pelayan di masa depan yang bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Terima kasih Master Muda, terima kasih Master Muda. Liu Tai bersujud pada Yiyun 3 kali. Dia berterima kasih kepada Yiyun dari lubuk hatinya. Dia bertekad untuk melalui kesulitan dan kesulitan untuk Yiyun di masa depan. Untuk memiliki kehidupan yang berkembang di masa depan dengan mengikuti master seperti itu, siapa yang tidak menginginkannya? Setelah daging dibagikan, daftar nama diumumkan. Jiang Xiaoru lah yang mengajari Liu Tai cara membaca kata-kata. Nama-nama dalam daftar adalah semua orang baik yang telah ditunjukkan oleh Jiang Xiaoru dan Zhou Xiaoke beberapa hari yang lalu. Orang-orang ini sangat senang sampai menangis. Mereka yang tidak terpilih tampak seolah-olah telah kehilangan orang tuanya. Wajah mereka menjadi pucat. Kegembiraan menerima daging lenyap. Dagingnya pasti akan habis. Apa yang akan terjadi pada mereka setelah mereka selesai memakannya? Membayangkan kehidupan sulit yang harus mereka derita di padang gurun yang luas, mereka merasa masa depan mereka penuh dengan kesuraman dan keputusasaan. Yiyun tidak peduli. Ada terlalu banyak orang yang menderita di padang gurun yang luas. Apa klan suku Lian kecil baginya? Terlebih lagi, mereka hanya menyalahkan diri sendiri. Di dunia ini, orang-orang berbicara tentang karma, tetapi ini hanyalah keinginan indah yang dimiliki orang-orang yang menderita. Master tidak adil. Keadilan ditentukan oleh manusia. Dengan kekuatan absolut, Yiyun bisa merumuskan bentuk keadilannya sendiri. Kebaikan akan dihargai dan wakil akan mendapat balasan yang jahat. Inilah kekuatan yang dibawa. Yiyun memiliki pemikiran seperti itu. Malam itu, klan suku Lian sibuk dengan kegembiraan. Di bawah saran Liu Tai, orang-orang mengadakan pesta api unggun di alun-alun. Binatang buas dipanggang dan aroma daging meresap ke udara. Setelah orang menghabiskan daging, mereka bernyanyi dan menari. Beberapa pemuda pemberani bahkan menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan cinta mereka kepada gadis-gadis yang mereka sukai. Jiang Xiaoru tidak berpartisipasi dalam pesta api unggun ini, sehingga Zhou Xiaoke menjadi protagonis mutlak. Banyak orang mencoba mendekati Bibi Wang dengan wajah ramah, berharap untuk melamar. Tapi Bibi Wang tidak peduli dengan orang-orang itu. Kamu hanya orang lemah, namun kamu menginginkan putriku. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu ingin menggunakan putri aku untuk naik perahu besar Nakyun, mengikuti Nakyun ke dataran tengah. Bermimpilah, putriku mungkin tidak cukup baik untuk Nakyun, tapi aku tidak akan membiarkan dia bergaul dengan orang sepertimu. Di masa depan, Xiaoke dapat dianggap sebagai saudara perempuan angkat Nakyun. Siapa tahu, jika Nakyun menyukai Xiaoke, Xiaoke bahkan mungkin akan dianggap sebagai selir saat dia besar nanti. Inilah yang paling dinantikan Bibi Wang. Bibi Wang tahu bahwa Yiyun kemungkinan besar akan menikahi seorang putri dari keluarga terpandang. Xiaoke menjadi selir sudah sangat bagus. Dengan pemikiran ini, semua yang datang untuk melamar diperlakukan seperti kodok yang menginginkan daging angsa oleh Bibi Wang. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kutil yang lebih besar dari kodok. Untuk berpikir mereka tidak melihat diri mereka sendiri di cermin. Pesta api unggun ini berlanjut hingga larut malam sebelum berakhir. Keesokan paginya, di bawah tatapan iri banyak orang, orang-orang yang dipilih oleh Yiyun memasuki keranjang besar yang dibawa oleh binatang bertanduk dekat. Mengikuti Qin Longwei di bawah pimpinan Sun Jingrui, mereka menuju ke klan suku Tao. Sepanjang jalan, semuanya tampak ceria. Ini adalah pertama kalinya mereka melangkah keluar dari negeri ajaib klan suku Lian. Mereka akan meninggalkan padang gurun yang luas dan melangkah ke dataran tengah yang subur. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bahkan Yiyun penuh antisipasi untuk masa depan. Yiyun dan rekan-rekannya menerima berita tentang Jin Longwei meninggalkan padang gurun yang luas tidak lama setelah mereka tiba di klan suku Tao. Setelah mengatur ulang di klan suku Tao selama beberapa hari, Yiyun membagi bangsanya di antara 10 keranjang besar yang dibawa oleh binatang bertanduk dekat. Dan mereka melangkah keluar dari Cloud Wilderness, maju ke dataran utama kerajaan.